Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Jemaat Tuhan yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Kita berjumpa lagi dalam program Morning Spirit pagi hari ini. Saya akan membawakan sedikit renungan firman Tuhan yang akan membekali setiap kita sebelum kita mulai aktivitas kita, mulai dari pagi hari sampai malam hari nanti. Pagi hari ini saya akan membawakan sedikit renungan dengan tema mengapa Tuhan sengaja terlambat menolong. Sekali lagi, mengapa Tuhan sengaja terlambat menolong. Kita akan bacakan ayatnya dalam Yohanes pasal 11 ayat yang pertama sampai dengan ke-6. Firman Tuhan berkata demikian, ada seorang yang sedang sakit namanya Lazarus. Ia tinggal di Betania, kampung Maria dan adiknya Marta. Maria adalah perempuan yang pernah meminyaki kaki Tuhan dengan minyak mur dan menyekanya dengan rambutnya. Dan Lazarus yang sakit itu adalah saudaranya. Kedua perempuan itu mengirim kabar kepada Yesus, Tuhan, dia yang kau kasihi sakit. Ketika Yesus mendengar kabar itu, ia berkata, penyakit itu tidak akan membawa kematian, tetapi akan menyatakan kemuliaan Allah, sebab oleh penyakit itu anak Allah akan dimuliakan. Yesus memang mengasihi Marta dan kakaknya dan Lazarus, namun setelah didengarnya bahwa Lazarus sakit, ia sengaja tinggal 2 hari lagi di tempat di mana ia berada. Hari ini saudara, kita belajar bahwa di perikop ini ada hal yang menggelitik buat saya. Mengapa Yesus sengaja menunda 2 hari lagi untuk pergi ke tempat di mana Lazarus berada? Nabi Yesus sengaja untuk terlambat menolong. Kalau saya pelajari dari perikop yang ada 2 hal yang saya temukan. Yang pertama, kenapa Yesus sengaja terlambat? Karena Yesus mau memberitahukan kepada orang-orang pada perikop ini, mengajarkan orang-orang untuk belajar percaya bahwa setiap yang Tuhan Yesus katakan, apa yang Yesus katakan, semuanya itu berasal daripada Tuhan dan Dia adalah Tuhan. Jadi hari ini yang pertama, Yesus mau mengajarkan orang-orang pada waktu itu untuk belajar percaya. Hari ini kau dan aku, apakah kau dan aku hari ini sudah belajar percaya dengan apa yang firman Tuhan katakan? Atau jangan-jangan kita masih ragu? Atau jangan-jangan kita masih setengah percaya, setengah tidak? Mari hari ini kita belajar percaya penuh dengan apa yang firman Tuhan katakan. Sebagaimana orang-orang pada waktu itu di kejadian Lazarus dibangkitkan ini, mereka tidak percaya dan ragu-ragu. Hari ini jangan sampai kau dan aku sama seperti orang-orang yang berada di dalam perikop ini. Oleh sebab itu kita harus belajar percaya. Bahkan kalau saudara baca dari ayat 1 sampai akhir, baca perikop ini, ada satu peristiwa di mana Yesus mengatakan bahwa Lazarus itu hanya tidur. Bahkan Yesus mengatakan bahwa penyakit ini tidak mau kematian, tapi kenyataannya akhirnya Lazarus mati. Bahkan kakaknya Lazarus berkata, Tuhan, jika engkau datang lebih awal, mungkin Lazarus tidak akan mati. Tapi Yesus kembali katakan, bukankah aku katakan kepadamu untuk kau belajar percaya dengan apa yang kau katakan? Hari ini belajar percaya saudara dengan apa yang firman Tuhan katakan. Alasan yang pertama mengapa Yesus menunda menolong Lazarus, karena yang pertama mereka mau agar orang-orang pada kejadian waktu itu belajar percaya kepada Yesus. Dan yang kedua, mengapa Yesus sengaja terlambat? Yesus mau memberitahukan, Yesus mau mengajarkan bagi setiap kita bahwa ketika Dia datang di saat orang-orang atau manusia tidak bisa menolongnya atau tidak bisa menolong Lazarus lagi, hari ini Tuhan yang sama juga akan menolong setiap kita demikian saudara. Ketika manusia sudah gak bisa menolong kita, ketika kita sudah tidak punya pengharapan, ketika kita sudah merasa semua sudah terlambat, hari ini dengar baik, Tuhanmu sanggup memulihkan keadaanmu, Tuhanmu sanggup menyembuhkan keadaanmu. Sebagaimana kejadian Lazarus, Yesus bisa membangkitkan Lazarus yang sudah mati, bahkan sudah busuk, Alkitab katakan. Hari ini sekalipun menurut kacamata manusia, menurut kacamata kita sebagai manusia sudah terlambat, tapi dengar baik, tidak ada kata terlambat bagi Tuhan dan tidak ada kata mustahil bagi Tuhan. Semuanya mungkin, semuanya bisa terjadi karena Dia Tuhan Allah, pencipta alam semesta yang menjadi satu-satu juru selamat dalam hidup setiap kita. Oleh sebab itu hari ini belajar percaya kepada apa yang Tuhan katakan. Dan yang kedua, dengar baik, Tuhan tidak mau dirinya disamakan dengan manusia lain. Kalau mungkin Dia menyembuhkan Lazarus ketika Lazarus sakit, dokter bisa melakukan itu, tabib bisa melakukan itu. Tapi
Tapi ketika Lazarus sudah mati, Lazarus sudah busuk, hanya satu pribadi yang bisa membangkitkan Lazarus yang sudah busuk, yaitu Tuhan kita Yesus Kristus. Hari ini seburuk apapun masalahmu, sekalipun kau sudah terpuruk, sekalipun kau sudah hancur-hancuran, dengar baik, Tuhan bisa memulihkan keadaanmu. Apa yang mustahil bagi manusia, tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa, pagi hari ini kami mengucap syukur, kami sudah dengar kebenaran-Mu. Pagi hari ini kami diajar, dididik, ditegur bahwa Tuhan sengaja menunda atau menolong Lazarus dikarenakan bukan karena dia tidak sayang sama Lazarus, tapi karena dia mau agar semua orang bisa belajar percaya dengan apa yang dia katakan. Dan dia juga mau membuktikan bahwa dia adalah Tuhan yang sanggup memulihkan keadaan. Walaupun bagi kami manusia mustahil, walaupun bagi kami manusia tidak mungkin, tapi bagi Tuhan tidak ada perkara tidak mungkin. Karena Lazarus yang busuk saja bisa dibangkitkan. Hari ini kami juga mau belajar percaya. Hari ini kami mau juga percaya penuh dengan apa yang Tuhan katakan, karena kami percaya tidak ada perkataan terlambat di dalam kamusnya Tuhan, dan tidak ada perkataan mustahil di dalam kamusnya Tuhan. Hari ini hamba doa, apapun pergumulan jemaatmu, mereka yang sedang mengalami sakit atau mengalami kesusahan atau sedang mengalami fase-fase sulit dalam hidup mereka, kalau mereka hari ini merasa mengapa Tuhan tidak menolong mereka, mengapa Tuhan terlambat, hari ini mereka diajarkan, dididik bahwa Tuhan sengaja menolong karena Tuhan mau agar setiap kami belajar percaya dan sungguh-sungguh percaya bahwa Dia adalah Tuhan yang satu-satunya sanggup memulihkan keadaan kami. Apa yang mustahil bagi kami, tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Kami serahkan setiap sidang jemaat-Mu, setiap aktivitas mereka dari awal hingga akhirnya. Kami serahkan ke dalam tangan-Mu, dalam nama Tuhan Yesus. Mari semua yang sudah diberkati bersama saya katakan amin. Selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati setiap